Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat saudara. Pada kesempatan kali ini akan kita coba bahas mengenai apakah ilmu Satria Nusantara bisa menjangkau ranah metafisis. Terlebih dahulu, sebelum kita bahas perkara itu, kita telah dulu apa yang dilatih di ilmu Satria Nusantara. Belajar nafas, gerak, dan konsentrasi. Itulah yang dilatih. Jadi kalau dari tiga aspek itu, ya kita bisa nilai mungkin menjangkau area metafisis atau area gaib. Tapi secara normal hal itu jelas hubungannya dengan fisik, dengan hal yang nyata, atau lebih spesifik di SN adalah untuk hal kesehatan. Namun mungkin ada pertanyaan beberapa orang yang melihat, kok ada peragaan yang dipancar tenaga, lalu dia tertidur, dipancar tenaga, tubuhnya mengeras kaku. Apa yang terjadi dengan hal itu? Coba kita telah. Yang coba dilakukan itu adalah mentransfer program melalui getaran kepada orang lain. Dia buat tidur, dibuat ketawa, atau dibuat mengeras tubuhnya. Kalau kita telah lagi, apakah bisa tenaga dalam untuk hal seperti itu? Khususnya di SN. Ya mungkin itu ada persetujuan kedua belah pihak, yang memancarkan dan yang dipancarkan. Jadi mungkin pengaruh sugesti juga ada. Dia yakin kalau dipancar akan tertidur, dia yakin kalau dipancar tubuhnya akan menjadi mengeras kaku, bisa. Jadi sebelum dipancar, dia sudah memprogram pikirannya sendiri. Dan mungkin juga ada pengaruh dari getaran yang dipancarkan. Bisa jadi. Apakah itu hal gaib misalkan? Atau hal klinik? Enggak. Itu normalnya mungkin untuk keperluan pengobatan, atau bisa juga untuk keperluan hiburan. Ya kalau saya pribadi, saya juga orang yang kurang punya kepekaan terhadap hal seperti itu. Jadi kalau yang lain, ada satu orang diam di tengah lalu digempur dengan tenaga dalam, yang lain bisa mental. Wah, mental semua. Jadi ketika menyerang mental. Saya kurang punya kepekaan hal itu. Enggak ada reaksi apa-apa pada diri saya. Lalu ketika diprogram pun di otak saya, tidur, saya juga nggak bisa tidur. Saya kurang punya kepekaan di bidang itu. Diprogram mengeras, saya juga nggak mengeras. Mungkin saya kurang punya kepekaan di bidang itu. Lalu kalau ditanya apa yang saya dapat di SN, yang saya dapat ya dari tiga latihan tadi: nafas, gerak, konsentrasi, yang dilatih secara terarah, teratur, terukur, dan berkesinambungan. Yang saya dapat secara mental saya jadi sehat, mental saya kuat, percaya diri, tubuh pun juga gitu, lebih bugar, lebih kuat, lebih sehat. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari saya bisa bekerja, berkarya dengan nyaman dan bahagia. Itu yang saya dapatkan. Lalu kembali lagi ke ranah metafisis. Apakah ilmu SN bisa menjangkau hal gaib? Misal dia berkata, wah ketika latihan SN, susuk yang dipasang di badan secara gaib bisa keluar. Atau entah apapun isian-isiannya di badan bisa keluar kalau kita berlatih SN. Apakah bisa seperti itu? Guru Marianto berkata, tubuh manusia punya antibodi secara fisik. Jadi kalau kita pun ada benda asing masuk di badan, misalnya bakteri atau apapun, atau penyakit apapun yang bisa menyerang tubuh,
antibodi itu akan menghadapinya di dalam tubuh kita. Ada lagi antibodi yang sifatnya getaran atau antibodi yang sifatnya gelombang. Dilatih dengan olah nafas tersebut. Sifatnya kalau ada benda asing yang bersifat misalnya metafisik atau gaib yang di luar kepentingan tubuh kita, yang tidak sesuai dengan tubuh kita, akan tertolak. Cuma kalau ditanya apakah saya selama bertahun-tahun berlatih dan melatih pernah menemui hal seperti itu, saya belum pernah. Alhamdulillah saya belum pernah menemuinya, dan jangan sampailah. Kenapa? Hidup seperti ini sudah nyaman, badan sehat, sama siapapun bisa damai, bisa tenang, sudah cukup. Lalu terhadap pelatihan, saya pun juga pernah menerima satu pertanyaan dari kawan di perguruan lain. Apakah SN itu memakai dam? Apakah SN itu pakai perewangan? Ini juga bikin saya kaget. Kawan saya itu bilang, saat dia melihat orang SN latihan, katanya perewangannya datang. Iya, kalau saya menjawab ya, yang pertama, saya juga bukan orang yang punya kemampuan untuk melihat makhluk gaib, itu yang utama. Saya nggak punya kemampuan itu, atau mungkin belum punya kemampuan itu. Yang kedua, yang dilatihkan selama ini, baik ketika saya menjadi anggota maupun ketika melatih, hanya 3 hal tadi: nafas, gerak, konsentrasi. Jadi tidak ada hal lain yang diajarkan. Jadi bisa disimpulkan kalau ada hal lain yang bersifat klinik, misalnya pakai rapalan-rapalan yang nggak tahu asal usulnya, pakai zikir yang nggak tahu asal usulnya, atau pakai benda lain, misalnya pakai dupa, dibakari kemenyan dan lain, itu nggak pernah ada di kurikulumnya SN. Hanya 3 hal tadi: nafas, gerak, konsentrasi, disusun dengan metode-metode yang ada di keilmuan Satria Nusantara. Hanya sebatas itu. Jadi kalau ditanya orang SN itu bagaimana cara supaya bisa hebat menguasai ilmunya, cuma satu: harus rajin dan tekun berlatih secara teratur, terukur, terarah, dan berkesinambungan. Hanya itu. Mau toh dia itu ikut SN berapa lama, berapa puluh tahun, kalau dia berhenti berlatih, dia nggak akan bisa mendapatkan manfaatnya, atau berhenti mendapatkan manfaatnya dari ilmu Satria Nusantara. Jadi kalau bagi orang anggota Satria Nusantara, jangan pernah berpikir berhenti berlatih kalau masih menginginkan manfaatnya. Karena ketika kita berhenti, ya sudah, selesai sudah. Kemampuan tubuh yang bugar, metabolisme yang baik menghilang. Karena memang ilmu SN nggak bisa disimpan seperti kita makan dan minum. Tiap hari kita harus makan, harus minum untuk mensuplai energi di tubuh kita. Di SN juga begitu, normalnya seperti olahraga yang lain. Hanya bisa disimpan 2 kali 24 jam. Lebih dari itu tidak bisa. Harus berlatih lagi. Makanya idealnya berlatih ya 2 hari sekali. Sekarang berlatih, besok libur, besoknya latihan lagi. Karena hanya bisa disimpan manfaat dari olahraga 2 kali 24 jam. Lalu maksimal latihannya dalam 1 minggu 6 kali. Jadi jangan sampai seminggu itu full. Tubuh perlu waktu untuk rekondisi. Ya kalau terus dipaksa tiap hari dilatih, ya akan rusak. Itu saudara ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah paham, karena saya pun juga manusia biasa yang masih perlu banyak bimbingan dan belajar. Terima kasih. Salam sembuh ya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.